Perkenalkan, saya Novi Krisdianti, mahasiswa akhir dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja yang akan membawakan sebuah materi atau pembahasan mengenai ekofeminis oleh Karen J. Warren. Masyarakat tradisional umumnya memiliki sikap yang ramah terhadap alam. Mereka tidak melihat alam sebagai objek untuk dieksploitasi, tetapi sebagai suatu entitas hidup yang berhak untuk dihormati. Pemahaman mereka adalah bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa alam, sehingga sangat penting untuk memperlakukan alam dengan rasa hormat dan melindunginya. Sementara alam dapat bertahan tanpa kehadiran manusia, manusia sangat bergantung pada keberadaan alam. Oleh karena itu, alih-alih bertindak sewenang-wenang terhadap alam, manusia seharusnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang saling mendukung. Ketidakstabilan yang terjadi di alam semesta dianggap akan berpengaruh langsung pada kehidupan manusia. Maka dari itu, penting bagi manusia dan alam untuk saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain. Nah, kehancuran ekologi seringkali terkait dengan cara manusia memperlakukan alam, yakni dengan menguasai dan mengeksploitasinya. Alam sering dipandang sebagai objek yang bisa diperlakukan dengan semaunya. Sikap penguasaan terhadap alam yang sering mirip dengan cara penguasaan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh ideologi maskulin dan patriarki. Pola pikir maskulin yang bersifat hierarkis dan menindas ini mengancam keselamatan alam serta mengancam perempuan. Untuk mengatasi kerusakan lingkungan, diperlukan penerapan prinsip feminim yang lebih ramah terhadap alam. Nah, prinsip ini mengajarkan manusia untuk lebih mencintai dan merawat alam. Meskipun manusia mengambil makanan dari alam, mereka tidak melakukannya dengan sembarangan. Sebaliknya, manusia ini berusaha untuk menumbuhkan kembali dan menjaga kelestarian alam. Inilah yang dilakukan oleh sekelompok ekofeminis. Selanjutnya, ekofeminis muncul sebagai kritik terhadap gerakan lingkungan yang terlalu berpusat pada manusia, yang seringkali menganggap alam itu hanya sebagai alat. Mereka berlandaskan pada peran tradisional perempuan dalam mengelola lingkungan sebagai sumber kehidupan. Di sini, ekofeminis berupaya mempromosikan strategi perlindungan yang mengaitkan hak-hak perempuan dengan alam dan lingkungan. Ekofeminis mempercayai bahwa perempuan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam dan dapat memimpin dalam upaya perlindungan terhadapnya. Dan bagi mereka, bumi dapat dilihat sebagai simbol perempuan, karena keduanya sering diasosiasikan satu sama lain. Perempuan dan alam sama-sama mengalami penindasan oleh kekuasaan maskulin. Nah, dalam praktiknya, perempuan dianggap memiliki keahlian khusus dalam mengelola alam sebagai penopang kehidupan. Mereka telah diakui sebagai penjaga kehidupan dengan kemampuan untuk memproduksi dan mereproduksi kehidupan. Perempuan memainkan peran penting dalam menjaga keahlian mereka sebagai penyedia sumber pangan. Nah, akibat dari penindasan yang dialami oleh perempuan serta eksploitasi alam melahirkan gerakan ekofeminisme. Gerakan ini menganggap bahwa tekanan terhadap bumi dan terhadap perempuan memiliki akar yang sama, yaitu ketidakberdayaan dan ketidakadilan. Kita lanjut. Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ketidakamanan akibat krisis lingkungan. Dan dalam perspektif ekofeminisme, keduanya dapat dipahami sebagai kelompok yang mengalami opresi
yang didominasi oleh kaum laki-laki. Baik perempuan maupun alam memiliki kesamaan dalam fungsi menghasilkan. Alam sering dianggap pasif, menghasilkan berbagai sumber daya yang dimanfaatkan manusia. Sementara itu, perempuan memiliki fungsi reproduksi biologis yang mencakup melahirkan keturunan dan mengurus rumah tangga, serta menyediakan makanan yang bergantung pada alam. Oleh karena itu, baik alam maupun perempuan perlu dijaga dan dilindungi untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Meskipun alam dan perempuan adalah dua entitas yang berbeda, keduanya ini mengalami penindasan yang seringkali dilakukan oleh patriarki. Nah, saat ini perempuan sangat rentan terhadap pelecehan dan diskriminasi. Sedangkan alam mudah dieksploitasi oleh mereka yang merusak lingkungan. Selanjutnya kita masuk dalam teori ekofeminis oleh Karen G. Warren. Warren merupakan salah satu pemikir terkemuka dalam bidang ekofeminisme, yaitu sebuah gerakan yang menggabungkan perspektif feminis dengan isu-isu lingkungan. Pertanyaan yang pertama, apa definisi ekofeminisme menurut Warren dan bagaimana ia menghubungkan isu gender dengan isu lingkungan? Warren mengemukakan bahwa penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan memiliki akar yang sama dalam struktur patriarki yang dominan dalam masyarakat. Warren berargumen bahwa penindasan dan eksploitasi tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada sumber daya alam. Dalam pandangannya, ada interkoneksi yang mendalam antara cara kita memperlakukan perempuan dan cara kita memperlakukan lingkungan. Patriarki yang mengutamakan dominasi dan hierarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga mengarah pada eksploitasi sumber daya alam. Misalnya, praktik industri yang merusak lingkungan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas perempuan, yang seringkali menjadi yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Salah satu konsep penting dalam pemikiran Warren adalah kritik terhadap dualisme. Dalam banyak tradisi pemikiran Barat, ada kecenderungan untuk memisahkan manusia dari alam, sehingga menciptakan pandangan bahwa manusia berada di atas alam. Warren menolak pandangan ini, menekankan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang saling bergantung. Warren berargumen bahwa masyarakat kita, khususnya di Barat, dibangun atas fondasi patriarki yang sangat mendominasi. Sistem patriarki ini tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga menciptakan hierarki yang menempatkan manusia atas alam. Nah, dalam pandangan patriarki, alam dipandang sebagai objek yang dapat dikuasai dan dieksploitasi tanpa batas demi kepentingan manusia. Konsep dominasi ini menurut Warren memiliki akar yang sama dalam penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Perempuan seringkali dipandang sebagai bagian dari alam, sebagai ibu bumi yang pasif dan submisif. Dengan demikian, penindasan terhadap perempuan menjadi cerminan dari penindasan terhadap alam. Ketika perempuan ditindas, alam juga turut menjadi korban. Warren juga mengkritik pandangan dualistik yang memisahkan manusia dari alam. Pandangan ini mengasumsikan bahwa manusia adalah entitas yang terpisah dan superior dibandingkan dengan alam. Padahal manusia adalah bagian integral dari alam. Ketergantungan manusia pada alam sangatlah jelas. Namun dalam sistem patriarki seringkali mengaburkan fakta ini.
Ekofeminisme yang diusung oleh Warren menawarkan alternatif terhadap pandangan patriarki. Alih-alih melihat perempuan dan alam sebagai objek yang dapat dikuasai, ekofeminisme ini mengusung prinsip kesetaraan dan saling ketergantungan. Perempuan dan alam dipandang sebagai subjek yang memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Warren menjelaskan hubungan antara penindasan perempuan dan penindasan lingkungan. Apa contohnya? Ya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa penindasan perempuan dan penindasan lingkungan memiliki hubungan yang erat dan saling terkait, yang seringkali berakar pada sistem patriarki yang mendominasi banyak budaya. Ia berargumen bahwa nilai-nilai yang mendasari patriarki seperti dominasi, eksploitasi, dan hierarki tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, contohnya adalah yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Di sini Warren mencatat bahwa ada banyak perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, seringkali juga terlibat dalam praktik yang merugikan perempuan, terutama di komunitas yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk kehidupan mereka. Misalnya, penambangan dapat merusak habitat yang penting bagi perempuan yang mengandalkan alam untuk penghidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks konflik lingkungan, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan pengabaian. Ketika sumber daya alam menyusut akibat eksploitasi, perempuan juga seringkali harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan akses ke air, makanan, tanah, yang dapat meningkatkan resiko kekerasan domestik dan sosial. Dan contoh yang ketiga yaitu representasi dalam pengambilan keputusan. Warren juga menunjukkan bahwa perempuan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang berarti bahwa perspektif mereka tentang keberlanjutan dan keadilan tidak diperhitungkan. Nah, hal ini berkontribusi pada kebijakan yang lebih cenderung menguntungkan elit patriarkal dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ekofeminisme bukan hanya sekadar teori, tetapi juga merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Gerakan ini mengajak kita untuk meredefinisi hubungan kita dengan alam dan dengan sesama manusia, khususnya kepada perempuan. Implikasi dari teori ekofeminisme Warren sangatlah luas. Salah satu implikasinya adalah perlunya mengubah cara kita berpikir tentang alam. Kita perlu melepaskan pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Sebaliknya, kita perlu mengembangkan kesadaran ekologis yang mengakui bahwa kita adalah bagian dari ekosistem yang saling terkait. Selain itu, ekofeminisme juga mendorong kita untuk mempertanyakan struktur sosial yang ada. Kita perlu mengulik akar-akar dari sistem patriarki yang mendominasi dan mencari cara untuk membangun masyarakat yang lebih egaliter. Kritik terhadap ekofeminisme juga tidak dapat dihindari. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ekofeminisme ini terlalu menyederhanakan hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Mereka juga mempertanyakan, apakah semua perempuan memiliki pengalaman yang sama dalam hubungannya dengan alam? Meskipun demikian, teori ekofeminisme ini tetap relevan hingga saat ini. Dalam konteks krisis lingkungan yang semakin mendesak,
Pemikiran ekofeminis menawarkan perspektif yang segar dan kritis. Dengan memahami interkoneksi antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam, kita dapat membangun gerakan sosial yang lebih kuat untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan. Dalam kesimpulannya, teori ekofeminisme yang dikemukakan oleh Warren menyajikan sebuah analisis yang mendalam tentang hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Teori ini mengajak kita untuk merefleksikan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada, serta membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini. Nah, melalui teori ekofeminisme ini, kita menjadi sadar bahwa perempuan dan alam sama-sama memiliki kegunaan, sama-sama memiliki manfaat untuk keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itu, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pemikiran, mari kita jaga perempuan, kita lindungi alam untuk keberlangsungan kehidupan kita di bumi yang Tuhan titipkan untuk kita tempati. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan senantiasa sehat kuat dalam menjalani kehidupan yang menjadi anugerah Tuhan bagi kita semua.